Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke. Kali ini kita akan membahas 10 soal relasi dan fungsi. Relasi pada diagram di bawah ini yang merupakan fungsi adalah, ingat-ingat ya, kalau fungsi itu dari domain memetakan tepat satu ke kodomainnya. Kalau yang pertama, ini kan domainnya ini satu ya. Satunya ini bercabang 3. Berarti bukan fungsi. Kalau yang kedua, nah yang kedua ini kan dari domainnya kan dari 1 ke A, 2 ke A, 3 juga ke A. Nah, kalau yang domainnya itu memetakan 1, yaitu sama-sama ke A, berarti merupakan fungsi. Yang kodomainnya nggak apa-apa, ini dapat 3. Tapi kalau yang domainnya harus memetakan tepat 1. Kalau yang ketiga, ini A, yang satunya ke A, satu ke B, satu ke C, otomatis bukan fungsi ya. Nah, yang 4 gimana? Yang 4 kan satunya ke A, duanya ke A, tiganya ke A. Nah, walaupun B sama C nya nggak dapet, berarti kan ini yang semua domain punya pasangan, yaitu ke A. Jadi yang keempat merupakan fungsi. Jadi jawabannya adalah yang 2 dan 4. 2 dan 4 yaitu yang cendol. Selanjutnya, perhatikan diagram panah berikut. Kodomain dari diagram panah tersebut adalah, nah, berarti kan kalau yang A ini adalah domainnya atau daerah asalnya. Kalau yang B adalah kodomain. Berarti nilainya berapa saja? Kita lihat semuanya ya, yang terkena panah ataupun yang tidak terkena panah merupakan kodomainnya. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang bebek. Jelas ya untuk yang kodomainnya. Selanjutnya, rank dari fungsi yang dinyatakan dengan diagram di bawah ini adalah, ingat-ingat ya tentang domain, kodomain, dan juga rank atau range ya bahasanya. Ada yang menyebutkan rank atau ada juga range. Tapi bukan Power Ranger ya. Nah, kalau rank itu berarti kan daerah kodomain yang terkena panah atau daerah kodomain yang punya pasangan terhadap domainnya. Berarti kan kodomainnya itu 3, 5, 7, 9, 11. Tapi kan yang terkena panah hanya 3, 5, 7, dan 9. Jadi yang mana? 3, 5, 7, 9 yang cendol. Jika S sama dengan 0,125 dan T adalah min 1, 0, 1, 4, 6, maka himpunan berurutan yang menunjukkan hubungan 1 lebihnya dari himpunan S ke himpunan T adalah, jadi itu kita harus mencari himpunan yang 1 lebihnya dari S ke T. Biar gampang kita buat seperti ini dulu ya. Berarti kan 0, 1, 2, 5, 0, 1, 2, dan 5. Kemudian yang T-nya, yang S, ini yang T, min 1, 0, 1, 4, 6. Nah, merupakan apa tadi? 1 lebihnya ya. Nah, berarti kan langsung kita kasih pan aja ya. 0 itu kan 1 lebihnya dari min 1. Ya kan? Dan 1 itu 1 lebihnya dari 0. 2 itu 1 lebihnya dari 1. Dan 5 itu 1 lebihnya dari si 4. Berarti langsung kita tulis 0 sama min 1. Yaitu yang mana kira-kira? Yang D ya. 0 sama min 1. Kemudian 1 sama 0. 2 sama 1. Dan 5 sama 4.
Kalau yang min 1 sama 0 gimana? Jangan terbalik ya, ini terbalik yang E. Kan harusnya ini nulisnya himpunan atau pasangan berurutan. Kalau yang 0 sama 1 harusnya kan 0 atau syaratnya itu 1 kurangnya dari himpunan T gitu. Diketahui A 2, 3, 4 dan B-nya 1, 2, 4. Jika R adalah relasi dari A ke B dengan relasi lebih kecil. Oke, lebih kecil. Maka himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi R adalah kalau lebih kecil, ini kan kita buat dulu seperti tadi biar gampang. 2, 3, 4. 1, 2, 4. Nah, lebih kecil dari ya. Nah, berarti kan kalau 2 ke 1 kan nggak mungkin. 2 kan harusnya lebih dari. 2 ke 2 kan sama dengan. Berarti kan yang 2 ke 4. Nah, berarti kan 2 lebih kecil dari 4. Kemudian 3. 3 sama 1 kan enggak. 3 sama 2 enggak. 3 sama 4. Nah, berarti kan 3 lebih kecil dari 4. Yang 4 gimana? 4 sama 4 kan sama dengan, tidak lebih kecil. Berarti yang merupakan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasinya berarti 2,4 dan 3,4. Jadi jawabannya yang ayam. Diketahui A 1, 3, dan 5. Kemudian B-nya 2 sama 4. Berikut ini yang bukan relasi dari A ke B adalah relasi dari A ke B. Nah, kita tulis dulu ya di sini biar enak. 1, 3, 5. 2 sama 4. Nah, ingat, kalau dari A ke B, pasangan berurutannya adalah dari domain ke kodomain. Berarti yang mungkin adalah dari 1 ke 2 dan 1 ke 4. 3 ke 2, 3 ke 4. 5 ke 2, 5 ke 4. Oke. Nah, sekarang kan kita mau mencari yang bukan. Oke, ingat yang bukan. Kita lihat yang A. Yang A 3 sama 2 ada ya, betul. 5 sama 2 ada. 1 sama 2 juga ada. 5 sama 4 juga ada. Yang B 3 sama 4 ada. 5 ke 2 juga ada. 5 ke 4 juga ada. Yang C 1 ke 2 ada. 3 ke 2 juga ada ya. 5 ke 2 juga ada. 5 ke 4 juga ada. Yang D-nya 3 ke 2 ada. 5 ke 2 juga ada. 1 ke 2 juga ada. 1 ke 5. Nah, nggak ada ya. Ini 1 adanya kedua sama 1 ke 4. Ini 1 ke 5 berarti bukan. Berarti yang bukan relasi yang delta. Misalnya memang cek yang E, 5 ke 2 ada, 5 ke 4 juga ada. Oke? Jadi jawabannya yang delta. Selanjutnya, jika fx sama dengan x per x plus 2 dan x-nya tidak sama dengan min 2, maka f3 sama dengan, berarti tinggal kita masukkan ya. Di sini kan fx sama dengan x per x plus 2. Yang ditanyakan adalah f3. Langsung saja kita masukkan, x-nya kita ganti dengan 3. Jadi f3 sama dengan x-nya kita ganti dengan 3 per 3 tambah 2 ya. 3 tambah 2. Nah, sama dengan 3 per 3 tambah 2 berapa? Kan 5. Nah, 3 per 5 itu pecahan desimalnya berapa? Kita hitung ya. Kita pakai pembagian saja. Kan 3 bagi 5. 3 bagi 5 kan nggak bisa, kita pinjam 0. Kita pinjam 0 jadinya 0, di atas.
30 bagi 5 kan 6 ya. 6 kali 5 sama dengan 30. 30 kali 30 sama dengan 0. Jadi 0,6. Selanjutnya, jika fx sama dengan 5x kuadrat min 4, maka f3 sama dengan, caranya masih sama. Jadi f3 yang x-nya kita ganti dengan 3. Jadinya 5, x-nya diganti dengan 3. Jadi 3 kuadrat min 4. Berarti 5 dikali 3 kuadrat yaitu 9 dikurangi 4. 5 kali 9 yaitu 45 dikurangi 4. 45 kurangi 4 yaitu 41. Jawabannya yang bebek. Yang terakhir, diketahui fx sama dengan 2 log x plus 1/3. Dan gx-nya sama dengan 2 log x plus 2 plus 7. Maka f5 ditambah g5 sama dengan berapa? Nah, sama seperti tadi. Berarti yang fx ini, x-nya kita ganti dengan 5. Dari yang gx, x-nya kita ganti dengan 5 juga. F5 plus G5 sama dengan F5-nya kita masukkan ya, 2 log X plus 1/3. 2 log. Nah, ini kan X plus 1/3. Yang di sini kan ditanyakan F5. Jadi X-nya kita ganti dengan 5 ya. 5 plus 1/3 ditambah G5 ditambah G-nya kan 2 log ya, jadinya 2 log X-nya sama-sama kita ganti 5 ya, karena ini G5 plus 7 sama dengan, nah kita jumlahkan ya. Perhatikan 2 log 5 ditambah 1/3. Kita buat pecahan aja ya. Jadinya kan 5 tambah 1/3 itu berapa? Kan jadinya kan 5-nya kita buat jadi 15/3 ya. Ditambah 1/3. Sama dengan berapa? 16/3. Nah, 16/3. Bisa ya? 5-nya dibuat 15/3. Ditambah 2 log 5 tambah 7 berapa? Kan 12. Sama dengan, nah kalau sudah seperti ini kan penjumlahan ya. Penjumlahan logaritma sama dengan perkalian. Jadinya 2 log 16/3 dikali 12. Sama dengan berapa? 2 log 12-nya dibagi 3 sama dengan 4. 16 kali 4 yaitu 64. Sama dengan berapa? Nah, udah gampang ya. 2 log 64 itu berapa? Atau 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? Tepat sekali, yaitu 2 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah 6. Yang delta. Oke, sampai di sini dulu pembahasan relasi dan fungsi yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.